Malam, Kak Mita. Assalamualaikum. Nah, Iya, malam. suara di sini jelas ya? Iya, suara di sini jelas juga. Oke. Jelas-jelas aman-aman. Pic-nya juga, ya pic-nya juga aman kok. Di sana juga ya, kelihatan. Iya, aman. Oke, oke. Sebelum kita mulai, saya izin sapa teman-teman dulu ya. Bentar ya, Kak ya. Iya. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam teman-teman. Kita berjumpa lagi di agenda rutin kita di Instagram Ruang Hati. Malam ini kita akan sharing-sharing bareng alumni, salah satu alumni Ruang Hati, yaitu Kak Pande Armita, atau yang biasa dipanggil Kak Mita. Malam ini Kak Mita, saya sambil buka contekan nih. Malam ini Kak Mita akan sharing, akan berbagi dengan kita terkait pengalaman Kak Mita tentang belajar menyelami diri sendiri. Nah, gimana tuh ya tentang belajar menyelami diri sendiri? Oke, kita langsung ngobrol-ngobrol yuk dengan Kak Mita. Oke, sebelumnya gimana Kak kabar di sana Kak Mita? Alhamdulillah, eh, baik ya. Lagi hujan, jadi bawaannya tuh ya adem gitu. Ya udah mulai musim hujan ya Kak. Di sini juga udah mulai musim hujan nih. Nanti bagi teman-teman yang mungkin ingin tanya-tanya bisa di kolom chat komentar ya, silahkan. Iya, iya. Nah, Kak Mita mungkin sedikit nih sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, mungkin teman-teman pengen tahu nih sedikit tentang Kak Mita. Kak Mita stay di mana, kemudian sejak kapan ini apa namanya bergabung dengan komunitas Ruang Hati. Oke. Selamat malam ya teman-teman semua. Aku Mita. Udah bergabung di kelas Ruang Hati itu udah hampir setahun ya, Kak. Kalau nggak salah ya. Setahun lebih lah. Sekarang aku lagi stay di Jakarta. Tuh. Stay di Jakarta ya Kak ya. Ya mulai tahun berapa Kak? Udah tahun kedua ya ini Kak Mita bergabung di komunitas Iya, Ruang Hati ya Kak ya. masih KS udah hampir 2 tahun ya. Hmm. Dan masih terus Iya, iya, iya. belajar. Oke, oke, oke. Nah, malam ini Kak Mita ini katanya mau berbagi terkait pengalaman Kak Mita tentang belajar menyelami diri sendiri. Mungkin ini sih, apa sih Kak yang ingin di-sharingkan dari menyelami diri sendiri tuh? Atau kenapa sih Kak Mita pengen mengangkat tema ini kayak gitu untuk di-sharingkan? Hmm, untuk mengangkat tema itu, jadi aku tuh selama di ruang hati itu ada kelas kayak latihan. Jadi setiap hari Senin itu ada kelas latihan di ruang hati, mengolah rasa gitu, untuk menemukan pulau di dalam diri. Gitu. Itu kelas itu diadakannya setiap hari Senin ya teman-teman. Nah, jadi aku suka ikut kelas itu. Kenapa? Karena aku ikut kelas itu dengan tema menemukan pulau di dalam diri. Aku tuh aku jadi keingat sama lagu yang waktu kecil aku pernah nyanyiin tuh kayak gini. Mendaki gunung, lewati lembah. Nah, itu Menjadi kalau story waktu itu ya? ya. Nah, aku tuh waktu kecil rasanya itu gampang banget ya nyanyiin mendaki gunung terus lewati lembah. Nah, setelah lagu itu aku dengar lagi saat sekarang ini, terus aku ikut kelas ruang hati tentang menemukan pulau dalam diri, aku jadi kayak relate banget gitu loh sama lagu itu. Dan nggak semudah saat aku nyanyiin waktu kecil. Tuh.
Jadi di kelas Ruang Hati itu aku belajar menemukan pulau yang ada di dalam diri aku sendiri. Dengan melewati gunung, mendaki gunung, lalu melewati lembah, kayak gitu. Nah, di sini Ruang Hati sendiri menjadi support system. Support system kita saat kita mendaki gunung, lalu mulai melewati lembah sampai kita bisa menemukan pulau yang ada di dalam diri kita sendiri. Jadi Ruang Hati itu jadi support system kita sebagai pengingat kita supaya kita tetap sadar untuk selalu berjalan supaya kita bisa menemukan pulau yang ada di dalam diri kita sendiri itu. Kenapa aku bilang kayak gitu? Sama kayak kita mendaki gunung. Di gunung itu pasti ada suara-suara kan? Apapun suara itu, entah itu suara. Kadang kita pun nggak tahu suara itu berasal dari mana. Saat kita di gunung, cuaca itu belum tentu sesuai sama apa yang kita inginkan. Disitulah Ruang Hati itu hadir untuk menemani kita, menjadi support system kita, untuk kita bisa tetap berjalan, mendaki gunung, hingga menemukan lembah, sampai kita bisa menemukan pulau yang ada di dalam diri kita. Kenapa sih, bagi aku ya, ini bagi aku, kenapa sih harus menemukan pulau yang ada di dalam diri kita? Fungsi, kalau bagi aku, penting banget menemukan pulau yang ada di dalam diri kita. Kenapa sih harus pulau? Kalau bagi aku, pulau itu memiliki segalanya. Sama seperti diri kita. Kalau kita sendiri tidak menemukan pulau yang ada di dalam diri kita, kita akan mencari atau terdampar di pulau orang lain. Pulau itu memiliki segalanya, contoh lautan, gunung, lembah apapun, keindahan-keindahan. Keindahan itu, pulau itu, setiap pulau itu memiliki segalanya. Sumber daya alam itu berlimpah. Nah, sama seperti diri kita. Kalau kita sudah menemukan pulau yang ada di dalam diri kita tidak akan menginginkan atau mungkin terdampar di pulau milik orang lain saat kita mengarungi lautan di kehidupan ini kayak gitu. Hubungannya sama tema yang aku mau bahas tentang menyelami diri sendiri itu dimulai itu dari saat kita sudah menemukan pulau yang ada di dalam diri kita, kita bisa kembali. Pulau itu sebagai tempat kita, rumah kita. Pulau itu adalah bagi aku tuh rumah kita, tempat kita kembali saat kita mengarungi lautan ini, kayak gitu. Pernah bayangin nggak kita ada di lautan, ada badai, ada topan, bisa aja kita terdampar di pulau orang lain. Saat kita nggak tahu di mana pulau kita nggak tahu tempat kita mau pulang kemana saat kita mengarungi lautan. Mungkin kita terdampar di pulau yang satunya lagi. Saat kita terdampar, nggak masalah sebetulnya kalau kita terdampar ya. Dengan kita tahu kita memiliki pulau, saat kita terdampar itu, kita sadar kita harus pulang kemana. Tapi kalau kita nggak tahu atau tidak sadar bahwa kita memiliki pulau, kita akan terus berada di dalam pulaunya orang lain itu. Yang kita kira itu milik kita. Sedangkan pulau itu udah dipimpin sama orang lain. Nah, mau nggak mau kita ikut arusnya orang lain. Kita nggak bisa berkuasa di pulau itu ya, karena pulau itu milik orang lain. Tapi kita ingin tetap berkuasa di pulau itu, ya nggak bisa, karena itu pulau milik orang lain. Makanya Ruang Hati itu menemani kita, menjadi support system kita, untuk kita bisa menemukan pulau yang ada di dalam diri kita. Karena di dalam diri kita ini tuh sama seperti pulau, ada segalanya. Sama seperti pulau yang dimiliki orang lain. Di pulau kita juga kaya, memiliki segalanya. Tuh.
Saat kita menyadari pulau kita ini adalah pulau yang kaya, kita jadi nggak menginginkan pulau orang lain seperti itu. Karena di pulau kita pun cukup. Nah, setelah kita menemukan pulau yang ada di dalam diri kita jadi bisa fokus sama pulau kita sendiri, bisa membangun pulau itu, terserah pulau itu mau dilebarkan, pulau itu mau dibangun menjadi lebih bagus lagi, bisa itu. Sama satu lagi, kalau nih, kalau kita terlalu lama terdampar di pulaunya orang lain, atau terlalu lama mungkin selama hidup ini kita nggak pernah ketemu sama pulau kita, yang paling menyedihkannya itu pulau kita ini bisa dijajah sama orang lain. Pulau kita ini diambil sama orang lain. Nah, kalau di realitanya kita ini memiliki segalanya. Tapi kalau kita tidak sadar akan diri kita sendiri, apa keinginan kita sendiri, orang lain itu bisa mendirect kita. Orang lain itu bisa mempengaruhi kita. Atau dalam arti orang lain itu menjajah pulau kita, mengambil semua sumber daya yang ada di dalam diri kita. Kita ini ibaratnya pulau. Kita memiliki keindahan, kita memiliki sumber daya, kemampuan, tenaga. Nah, kalau kita tidak sadar dengan hal itu, orang lain itu bisa menjajah diri kita. Kita dimanfaatkan. Ya, memang bagus sih sebenarnya kalau kita bermanfaat, tapi kalau kita tidak sadar dengan diri kita, orang lain itu dengan sangat mudah memperlakukan kita seenaknya, seperti penjajah ya. Nah, hubungannya sama lautan itu, jadi bayangkan deh, kita di lautan. Kenapa menyelami diri sendiri? Terkadang orang itu hanya melihat di permukaannya saja. Orang itu takut untuk menyelami dirinya sendiri. Karena apa? Karena terlalu dalam. Kenapa sih takut di dalam ke dalam itu? Karena gelap. Kenapa takut? Kenapa takut ke lautan? Kenapa takut menyelami lautan? Karena gelap. Ya sama seperti diri kita. Kenapa sih kita itu enggan banget menyelami diri kita sendiri? Karena apa? Karena banyak kegelapan yang ada di dalam diri kita. Maksudnya itu banyak sekali suatu hal keburukan atau sesuatu yang gak ideal yang ada di dalam diri kita yang kita takut untuk lihat gitu. Lautan itu semakin dalam kan semakin gelap. Sama seperti diri kita, semakin kita menyelami diri kita semakin gelap, semakin banyak kegelapan yang kita lihat. Nah, di ruang hati ini menjadi support kita untuk berani menyelami diri kita, berani mengakui sesuatu hal yang tidak ideal yang ada di dalam diri kita. Ruang hati itu benar-benar menemani kita. Walaupun kita baru menyelam 1 meter, 2 meter, terus kita ketakutan, it's okay, kita punya pulau, kita balik lagi ke pulau kita. Besok kalau menyelam lagi bisa. Sama halnya kita awal aku mengikuti ruang hati itu, aku berpikir ya, bisa nggak sih ruang hati ini memberi solusi? Dapat nggak ya aku solusi di ruang hati? Nah, pasti siapapun yang mau masuk ruang hati pasti aku mau solusi di kehidupan ini, apa ya solusinya? Nah, sama seperti mancing ikan gitu kan. Bisa nggak ya ruang hati ini bantuin aku dapat ikan? Di mana sih ikan ini? Kok di lautan ini yang luas ini kok aku nggak dapat ikan sih? Nah, ruang hati itu membantu kita untuk belajar berenang. Setelah berenang, baru deh belajar menyelam sedikit-sedikit. Sama seperti kehidupan ini, menyelam itu artinya act on gitu. Belajar bertumbuh, belajar menghadapi kehidupan. Ruang hati itu menjadi support system untuk kita menghadapi kehidupan. Memang ruang hati itu kalau kita mencari solusi di dalam ruang hati, kalau dibilang mungkin kalau kita belum
belajar ya, kita bisa mengatakan ruang hati itu tidak memiliki solusi. Tapi kalau kita sudah ikut belajar, latihan di dalam ruang hati, yakin solusi itu datang pada diri kita sendiri. Solusi itu sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri. Ada di dalam lautan itu. Ikan itu ada di dalam lautan itu sebetulnya. Hanya saja kita itu takut menyelam, berenang di lautan itu. Karena apa? Karena kita terlalu takut untuk melihat ke dalam lautan itu ya, karena gelap. Gitu, kalau diibaratkan ikan. Jadi ruang hati itu bagi saya ya support system, wadah saya untuk belajar supaya kita berani ya untuk melihat seberapa dalamnya sih diri kita, apa sih yang ada di dasar lautan itu. Nah, semakin kita latihan, semakin memperbesar keahlian kita untuk mencari ikan kalau di lautan. Ya, kurang lebihnya kayak gitu, biar nggak serius-serius banget. Ya, kayak gitu Mbak Galuh. Oke, berarti ini ya Kak ya. Tadi tentang belajar menyelam apa tuh? Bentar. Belajar menyelami diri sendiri itu kaitannya dengan kenapa kemudian mengangkat tema ini, karena itu berawal dari ruang hati ada agenda tentang ini ya, menemukan pulau di dalam diri seperti itu. Nah, tadi yang Kak Mita sampaikan, tiap kita sebenarnya punya pulaunya sendiri, seperti itu. Tapi seringkali kita tidak bertemu dengan pulau kita ya. Tidak paham kalau kita itu sebenarnya punya pulau di dalam diri kita gitu. Di mana pulau yang ada dalam diri kita itu sebenarnya udah lengkap, seperti itu. Udah lengkap dengan segala sumber dayanya, kapasitas-kapasitasnya, seperti itu. Sehingga sebenarnya kita bisa gitu, memenuhi kebutuhan kita sendiri sebenarnya ketika kita itu sudah menemukan pulau kita seperti itu, karena pulau kita itu sebenarnya lengkap seperti itu. Bahkan pulau kita katanya bisa menjadi tempat pulang gitu ya, katanya Kak Mita. Jadi ketika kita sedang merasa tidak baik-baik saja seperti itu ya, kita bisa pulang tuh ke pulau kita seperti itu. Tapi seringkali kita tidak paham kalau kita memiliki pulau. Seringkali kita tidak menemukan tuh pulaunya kita. Kita tidak menemukan pulau kita dan tidak paham kalau kita punya pulau. Akhirnya kita selalu menginginkan orang lain ketika kita merasa sedang tidak baik-baik saja seperti itu. Dan sebenarnya tidak apa-apa juga ketika kita menginginkan orang lain. Kalau bahasanya Kak Mita tadi, tidak apa-apa juga sih kalau kita terdampar di pulaunya orang lain, ada di pulaunya orang lain, tidak apa-apa juga seperti itu. Tapi ketika kita memilih untuk ada di pulaunya orang lain, berarti kita perlu siap juga nanti misalnya kita nanti diminta untuk bersikap sesuai dengan yang orang lain inginkan. Seperti itu, padahal mungkin ada hal-hal yang kita tidak ingin lakukan seperti itu. Terus kemudian tadi katanya bahasa Kak Mita, dijajah oleh orang lain seperti itu ya. Ya itu ya tadi ya, akhirnya perlu melakukan hal yang sesuai orang lain inginkan, karena memang ada di pulau orang lain seperti itu. Beda ketika kita ada di pulaunya kita sendiri, kita bisa bersikap dan melakukan hal-hal sesuai dengan yang kita inginkan seperti itu. Makanya penting kita menemukan pulau kita, karena pulau itu bisa dan di pulau itu lengkap kayak gitu ya Kak ya, dengan segala kapasitasnya, dengan segala pemenuhan kebutuhannya seperti itu. Gitu enggak sih Kak? Iya. Yang pengen Kak Mita sampaikan. Iya benar Mbak Galuh. Iya kayak gitu. Nah Kak, iya oke. Jadi terus tadi juga di-mention juga ya sama Kak Mita tentang ini ya. Kita tuh seringkali juga ketika ingin menyelami diri kita seperti itu ya. Tadi judulnya kan menyelami diri sendiri tuh. Seringkali ketika kita ingin menyelami diri sendiri gitu, itu maksudnya mungkin ketika kita ingin mengenal diri kita gitu ya, ingin mengenali diri kita gitu, berjalan di dalam ruang hatinya kita gitu. Seringkali kita merasa takut gitu. Apa yang membuat kita takut? Tadi Kak Mita nyontohinnya karena laut itu gelap kayak gitu ya, karena metaforanya laut itu gelap gitu. Yang artinya karena kita itu sebenarnya ada
setiap kita sebenarnya punya bagian diri yang tidak baik kayak gitu, dan banyak kayak gitu, dan semua orang seperti itu sebenarnya, dan itu yang ngebuat kita itu merasa takut gitu ketika menyelami diri kita seperti itu. Ketika menyelami laut tadi, kita terlalu tidak berani melihat ketidakbaikannya kita seperti itu ya Kak ya. Karena ini mungkin juga karena ini ya Kak ya, karena dari karena ada sebuah keidealan juga seperti itu ya. Dari dulu bahkan sekarang juga ya, seperti keidealan yang bahwa hal-hal yang buruk itu memang tidak diperbolehkan seperti itu. Aturan-aturan seperti itu yang memang kalau hal yang buruk itu memang tidak boleh. Hal yang buruk itu tidak diterima. Hal yang buruk itu diterima. Artinya kita takut untuk melihat bagian buruk dari diri kita sendiri seperti itu. Padahal kan setiap kita punya bagian buruk itu, dan itu tidak apa-apa kayak gitu. Karena kita gitu. Kita itu lengkap, memang punya bagian diri yang baik dan punya bagian diri yang buruk secara bersamaan kayak gitu. Bukan hanya punya bagian diri yang baik aja kayak gitu, tapi karena adanya suatu keidealan di masyarakat kayak gitu ya. Di lingkungan kita dari kecil juga kita diajarin bahwa ya kita harus bersikap yang baik. Ketika kita bersikap tidak baik, ya itu sesuatu yang tidak boleh, sesuatu yang salah dan ditolak. Sesimpel misalnya kalau berhasil itu bagus gitu, dia kasih apresiasi seperti itu. Tapi ketika gagal dimarahi seperti itu ya, atau ditegur kok bisa gagal kayak gitu. Padahal kan gagal dan berhasil itu sesuatu yang berdampingan, sesuatu yang utuh. Ketika ada berhasil pasti ada gagal seperti itu. Pun ketika kemudian kita happy kayak gitu ya. Ketika happy itu diperbolehkan, tapi ketika kita kecewa, sedih, kamu kok kecewa, kamu kok sedih, mestinya tidak kecewa dong, mestinya tidak sedih dong kayak gitu. Jadi kita terbiasa ditolak untuk hal-hal yang dianggap negatif kayak gitu, sehingga kita tidak berani melihat bagian dirinya kita yang negatif seperti itu. Kayak gitu, kayak gitu ya Kak Mita ya, kira-kira ya. Iya, betul. Iya, oke. Nah Kak, oke, BTW berarti ada sebuah pengalaman enggak Kak terkait tentang belajar menyelami diri sendiri, atau ada hal yang mungkin Kak Mita temukan enggak ketika belajar menyelami diri sendiri nih? Yang mungkin bisa Kak Mita share kayak gitu, yang bisa di-share maksudnya ke publik. Ada enggak Kak? Salah satu contoh yang akhirnya ketika menyelami diri sendiri, oh iya, ternyata aku bertemu dengan bagian diriku yang kayak gini, kayak ada nggak Kak yang kayak gitu? Yang bisa di-share ya Kak ya, yang tidak privasi. Iya, sebenarnya banyak ya. Contohnya saat aku keluar aja kayak gitu. Saat aku keluar, aku ingin menjadi orang yang biasa-biasa aja. Orang yang apa adanya, orang yang tidak neko-neko, tapi ternyata saat keluar di lautan itu, bilanglah kita mendaki gunung gitu ya. Ada suara-suara yang terdengar jelas, kamu kenapa seperti itu? Kok bajunya warna hijau? Kenapa hijabnya warna putih? Saat melalui lembah pun ada suara jangkrik. Hihihi, kamu lucu. Kok kamu gak bahagia? Terus ada lagi suara burung. Loh, kok kamu terlalu bahagia? Kok kamu bahagia? Nah, itu kita nggak punya atau nggak menemukan di pulau yang ada di dalam diri kita, mungkin kita bakal bingung ya mau kemana. Karena dari suara-suara itu udah membuat kita tersesat kan. Bilanglah ada orang, kita ketemu orang, dia mengatakan A,
Kalau kita tidak tahu pulau kita di mana, mungkin aja kita ikut sama orang itu dan diam di pulau orang itu. Mungkin saja orang itu bakal menyuruh kita untuk membangun pulaunya dia sendiri. Ayolah, kamu kan sudah di pulau aku. Ya, kamu bangun dong pulau aku, buat pulau aku menjadi indah. Tapi sedangkan kita sendiri kan punya pulau. Kenapa nggak kita bangun aja pulau kita sendiri? Beda rasanya saat kita berada di rumah sendiri dan di rumah orang. Karena saat di rumah orang, kita akan terikat dengan keidealan-keidealan itu. Pernah nggak sih kita di luar, kita bisa senyum sampai bibir kita kering. Tapi saat di rumah, boro-boro masih senyum. Ya, jadi kalau saat kita di pulau kita sendiri, kita bisa menjadi apapun yang kita mau. Kita mau makan jagung, mau makan nasi, mau terserah, mau tanam padi pakai susu, terserah, udah amat. Iya. Iya, jadi ketika Kak Mita menyelami ke dalam diri sendiri itu hal yang Kak Mita temukan tadi suara-suara tadi ya. Berarti suara-suara tadi itu berasal dari memang bagian-bagian dirinya Kak Mita yang di dalam ya. Misalnya seperti tadi yang dicontohkan, kamu kok pakai baju warna hijau, kamu kok pakai jilbab warna putih, kamu kok bahagia banget, kamu kok sedih kayak gitu. Itu tuh berasal dari dalam dirinya Kak Mita sendiri seperti itu ya Kak Mita ya. Iya, jadi semakin menyelami, jadi menyelami diri kita sendiri tuh memang perlu belajar. Kalau kita nggak belajar untuk menyelami diri kita sendiri, mungkin saja kita bisa tenggelam gitu. Tenggelam dengan suara-suara yang ada. Kalau di dalam kelautan, di lautan aku nggak bisa nyari contohnya ya. Tapi kalau kita tenggelam, kalau di realitanya, kalau kita tenggelam akan realita, maksudnya persepsi ya, kadang kita itu suka tenggelam sama persepsi-persepsi kita sendiri sebenarnya. Belum tentu juga orang berpikiran seperti itu. Tapi karena di dalam diri kita ini terlalu tenggelam gitu loh. Yang membuat tenggelam itu ya sebenarnya ketidakmampuan kita untuk berenang, untuk menghadapi suara-suara itu. Padahal belum tentu suara itu berasal dari luar. Sebenarnya suara itu ya berasalnya dari dalam diri kita. Diri kita lah yang membuat kita tenggelam, menjudge diri kita. Even orang menjudge diri kita, tapi kalau kita sudah punya pelampung atau tabung oksigen untuk kita menyelam, untuk berenang, sebenarnya kita nggak bakal tenggelam juga akan suara-suara itu. Suara-suara itu ibaratnya judgement yang ada di dalam diri kita maupun dari orang lain. Kalau di ruang hati itu diajarkan kita untuk berenang, diajarkan kita untuk menyelam. Kita diberi bekal. Bekalnya dalam arti kamu saat berenang atau belajar berenang, kamu itu pakai pelampung dulu, dikasih pelampung di ruang hati itu. Nah, setelah kamu punya pelampung, kamu bubbling dulu. Bubbling itu atur nafas. Kalau di ruang hati itu ada yang namanya atur nafas kayak gitu. Mindfulness yang aku bilang kayak gitu di ruang hati itu. Nah, setelah bisa atur nafas, baru deh kamu coba menyelam. Dan menyelam pun dibekali tabung oksigen. Tabung oksigennya itu di ruang hati itu selalu ada latihan. Selalu ada latihan, selalu ada kelas. Nah, anggap itu sebagai tabung oksigen kita. Orang-orang yang ada di dalam ruang hati itu bisa dijadikan tabung oksigen. Kenapa? Karena saat kita tenggelam, saat kita mengarungi nih lautan, terus kita tenggelam nih, akan persepsi-persepsi kita lah, akan judgement-judgement orang lah. Ruang hati itu ada, ruang hati itu hadir sebagai tabung oksigen kita, memberi kita support untuk tetap bisa mengatur napas saat kita berenang ataupun menyelami diri ataupun menyelami kehidupan ini kayak gitu.
Oke, berarti tadi Kak Mita sempat nge-mention judgment ya Kak ya. Berarti ketika Kak Mita menyelami diri sendiri, itu salah satu hal yang Kak Mita temukan di dalam dirinya Kak Mita tadi judgment ya. Ada bagian diri gitu. Gitu enggak sih Kak? Iya, judgement itu ya em, kegelapan-kegelapan yang ada di dalam diri, ya persepsi-persepsi kita itu sebenarnya kita menjudge diri kita sendiri. Kita yang menekan diri kita sendiri sampai kita nggak bisa melihat sesuatu hal keluar. Kita terlalu me- kita aja nggak berani menyelami lautan yang ada di dalam diri kita kayak gitu loh. Gimana kita Iya. bisa mengarungi lautan yang luas itu, sedangkan kita untuk menyelam di lautan yang, maksudnya bilang lah, lautan di diri kita ini sungai gitu, belum lagi ke lautan lepas gitu. Belajar dulu belajar dulu di lautan yang ada di dalam diri kita ini, belajar disitulah ada pulau, ada lautan, belajar dulu ke dalam diri, baru nanti kita bisa belajar untuk menyelami lautannya orang lain atau menyelami lautan yang lebih lepas, lebih luas lagi. Oke, oke. Berarti memang belajar belajar mengenal dan memahami diri kita sendiri, baru kita bisa belajar mengenal dan memahami orang lain. Iya, betul. Iya, bisa di-share nggak Kak, sedikit step-stepnya ketika kayak Kak Mita mulai apa belajar menyelami diri sendiri itu? Pertama, sama se oke, belajar menyelami diri sendiri. Pertama, kita mencoba melihat ke dalam dulu, Iya, gitu kan. Belajar mm, belajar melihat apa aja sih yang ada di dalam lautan diri kita. Ada terumbu karang, ada kerang-kerang kecil, ada bulu babi kadang kalau kita injak bikin kaki kita sakit, ada. Terus ikan Nemo yang lucu, kita bisa melihat keindahan itu di dalam lautan diri kita. Kita bisa lihat ubur-ubur, kadang nyetrum itu ubur-ubur. Itu sama kayak realitanya, kita bisa melihat suatu hal yang ada di dalam diri kita. Kita ini, kalau Mbak, kalau fasilitator ruang hati bilang unik gitu. Kita ini unik gitu. Kadang kalau kita ngelihat lautan, misalnya kalau di Bali ya, pantai satu sama pantai satunya lagi, kalau kita lihat di permukaan aja ya, itu kok pantainya bagus-bagus banget sih. Kok pantai di situ bagus sih. Sedangkan kita juga memiliki pantai yang bagus, hanya saja kita baru melihat di permukaannya aja. Coba deh belajar berenang, menyelam lautan, apapun, semua pantai ada namanya pulau, pasti ada. Kamu lihat pulau orang lain itu bagus ya karena apa? Karena dia membangun pulau itu. Kamu melihat pantainya, lautannya orang lain itu bagus ya karena dia udah ditanami terumbu karang, ditambahi ikan-ikannya, di dirawat. Nah, sama, makanya kita pentingnya itu menemukan pulau yang ada di dalam diri supaya kita juga bisa merawat sumber daya alam yang ada di dalam pulau yang ada di dalam diri kita, supaya pulau yang ada di dalam kita itu bagus. Nah, stepnya itu kita lihat dulu ke dalam diri kita. Kita memiliki suatu hal apa gitu. Uh, Kelebihan kita itu apa? Apa sih yang kita senangin? Nggak apa-apa, hobi-hobi itu bisa dicoba-coba gitu. Selami satu-satu. Oh, kamu, aku kayaknya suka mewarnai, aku coba mewarnai. Ah, bosen. Nah,
Tapi kok orang lain suka sih mewarnai, aku coba. Jadi kita saat kita belajar tuh kita sambil melihat-lihat ke dalam diri kita, apa sih yang kita mau, apa yang kita inginkan, apa yang kita benar-benar benci gitu loh. Tapi itu memang nggak bisa ya, setahun 2 tahun itu nggak cukup sih, makanya memang perlu ikut kelas di ruang hati. Nah nanti kalau di ruang hati itu nanti ada yang memandu. Kalau aku memang ngejelasinnya itu memang belum benar-benar bisa ya, karena emang harus didampingi sama fasilitator atau orang yang memang udah paham. Kalau aku sendiri stepnya ya sulit dijelaskan kalau aku. Betul. Aku juga baru belajar setahun 2 tahun itu belum cukup, tapi alhamdulillahnya udah bisa diving dikit-dikit gitu. Udah ada udah berani melihat kegelapan yang ada di dalam diri, udah berani bernafas lah tidak. Pas udah tangki oksigennya udah mulai kadarnya yang agak gedean dikit gitu. Gitu sih Mbak Galuh. Iya, oke oke. Atau ini sih Kak, apa tadi kan Kak Mita ini ya apa namanya sempat nge-mention Kak Mita bertemu dengan bagian diri yang suka ngejudgement kayak gitu ya. Atau mungkin bisa dimulai dari situ tuh Kak. Kok bisa sih akhirnya Kak Mita ketemu dengan bagian diri yang itu? Ada peristiwa apa kayak gitu sehingga terus akhirnya Kak Mita, oh iya nih, aku ternyata punya bagian diri yang suka ngejudgement nih kayak gitu. Aku Dan itu ini ya Kak ya, iya. bagian jadi sebenarnya BTW sebenarnya kan bagian diri yang suka ngejudgement ini sebenarnya kita semua punya, saya pun punya gitu, teman-teman juga punya kayak gitu. Cuman seringkali kita memang apa ya, tidak sadar tuh ya, tidak paham kalau kita sebenarnya punya tuh bagian diri yang kayak gitu gitu. Jadi sebenarnya hal-hal tidak baik yang saya punya, yang Kak Mita punya, sebenarnya orang lain juga punya kayak gitu. Misalnya kayak ya itu bagian dia yang suka ngejudgement atau apa ya suka nuntut kayak gitu ya, itu tuh sebenarnya orang lain juga seperti saya yang punya, orang lain juga punya gitu. Dan kita itu seringkali kan takut ya melihat, takut untuk mengakui bahwa saya itu punya bagian diri yang suka loh, saya punya bagian diri yang suka nuntut loh. Seringkali kita takut mengakui hal kayak gitu karena tadi ya, karena sebuah keidealan di masyarakat yang masyarakat itu nuntutnya hal-hal yang baik aja kayak itu, padahal tiap kita punya seperti itu. Ya itu sih Kak Mita. Kalau dari Kak Mita sendiri kok bisa sampai ketemu tuh, oh ya aku ternyata punya loh bagian dia suka ngejudgement, dan saya juga punya tuh Kak kayak gitu. Cuman kan memang yang ruang hati tawarkan adalah bagaimana kemudian kita berani melihat bagian ketidakbaikannya diri kita, dan kemudian kita ramah pada bagian ketidakbaikannya kita itu. Bukan denial, bukan nolak, bukan tidak mau seperti itu. Karena kita kan utuh dilengkapi dengan bagian yang baik dan tidak baik kayak gitu. Itu sih mungkin itu pembukanya. Dan gimana tuh sampai Kak Mita itu bisa sampai ketemu, ya aku punya nih bagian yang suka ngejudgement. Emang ada peristiwa apa kayak gitu? Ada peristiwa yang mungkin bisa di-share sehingga Kak Mita akhirnya kenal nih dengan bagian yang suka ngejudgement nih. Mungkin saat ada konflik, ada seseorang tuh atau mungkin yang mengomentari cara aku berinteraksi gitu ya. Ada orang yang mengomentari aku saat aku berinteraksi. Mungkin dari cara ketawa aku, atau mungkin cara aku bersikap, atau saat aku mengambil sesuatu. Nah, intinya dia mengomentari itu. Sesuai dengan penilaian dia, aku itu mungkin kurang gitu. Nah, aku juga berpikir, aku dalam diri aku gini, ih kamu kurang sih, kata dia kamu gitu, kok kamu nggak bagus sih kata dia, kok bisa sih, aku pengen dibilang bagus kayak gitu. Nah di situ kan kita tuh jatuhnya menjudge diri kita sendiri kan. Tapi kalau kita coba sadar gitu,
kita pisah-pisahkan gitu. Sebenarnya yang terluka ini siapa, yang memberi penilaian ini siapa. Udahlah kita dinilai buruk sama orang, kita jadi terluka, tambah lagi kitanya melukai diri kita gitu. Paham nggak? Jadi ibaratkan di dalam diri kita ini ada beberapa orang kayak gitu. Saat orang lain memberi penilaian kepada kita, oh kamu gitu sih, kamu tuh nggak kok gini sih, nggak sesuai gitu. Jadi kita itu nggak sesuai lah bilang sama pandangannya dia gitu. Nah, jadi di dalam diri kita tuh rame kan, kok aku dibilang kayak gitu sih. Nah, itu satu orang tuh, kok aku digituin sih. Satu lagi datang, iya kok kamu kayak gitu sih. Ya, yang orang yang satunya lagi itu ini berantem nih mereka berdua. Udahlah si ini sedih karena dibilang jelek, yang satunya yang ada di dalam diri kita bilang si insecure nih ya. Dalam diri kita tuh kan ada rasa nggak pede gitu. Datanglah ini kucuk, iya kok kamu jelek sih, kok kamu kayak gitu sih, kok harusnya. Datanglah satu lagi nih, datang kucuk. 3 orang udah bilang nih, ini udah tersakiti, ini nggak pede, ngejudge ini. Nah satunya lagi datang nih, harusnya kamu jangan kayak gitu. Aduh, udahlah kita sakit, tambah lagi nih datang nih 2 orang nih yang ada di dalam diri kita. Padahal sebenarnya yang ngomong tuh 1 orang gitu loh. Tapi kalau udah masuk ke dalam sini nih, ke dalam diri kita, bisa 3 orang nih yang ngomongin jelek gitu loh. Harusnya, jangan harusnya. Sebetulnya yang kita butuhkan itu adalah mana ya, sebenarnya ini pelajaran ruang hati. Cuman kalau aku ngejelasinnya itu aku tuh sulit gitu loh, takut orang itu. Jadi jelasin lah ya. Nah, sebetulnya yang kita butuhkan itu bertanya. Jadi si 3 orang ini nih yang suka ngejudge nih yang ada di dalam diri kita. Tanya dong nih, adik kecil nih. Tanya, kamu baik-baik aja? Gimana? Kok kamu gimana perasaannya? Kamu sedih ya? Kamu digituin? Ngomong. Nah, yang satu kakak yang satunya lagi datengin adiknya. Iya, tadi kamu digituin, kamu nggak apa-apa. Tanya dong, empati dulu sama diri kita sendiri. Jangan malah ikut-ikutan ngejudge. Padahal lo cuma 1 orang yang ngomongin kita jelek. Tapi kalau udah masuk nih ke kepala, bisa 4 orang rasanya kita ngomong. Seakan-akan seluruh dunia itu yang ngomong kayak gitu ke kita, ya nggak sih? Nah, dari situ, aku tuh jadi sadar gitu. Sebenarnya, udahlah, kembali lagi ke dalam diri kita. Jadi kita yang pertama harus menjadi wadah untuk diri kita, untuk menampung atau menerima lah menerima si adik kecil ini. Bisa nggak sih kalian menerima kesalahan yang pernah kalian buat? Apalagi di hadapan semua orang. Sebetulnya ya orang-orang tuh nggak peduli nggak sebetulnya sama kita. Dia tuh cuman ngomong aja gitu loh. Cuman kitanya aja yang kayak, aduh gimana nih? Udah balik. Kamu punya pulau kamu sendiri, udah tenangin diri dulu. Lihat yang indah-indah dulu dalam diri kamu kayak gitu. Adik kecil nih biarin dulu istirahat, biarin dia tenang gitu. Kalau kita sendiri gak bisa menerima adik kecil nih, siapa lagi? Dia mau kemana? Masa mau kita buang? Kasihan dong. Kayak gitu. Prosesnya tuh seperti itu, Mbak Galuh. Saat aku keluar selalu aja tuh ada namanya kita berelasi, pasti namanya ada lah. Sama kita kayak mendaki gunung, ada jadi suara-suara yang kayak aku bilang tadi tuh. Ya aku juga gitu. Mulai dari situ. Mulai dari ada omongan orang kayak gitu. Datang, jadi ya kurang lebih ya seperti itulah. Cukup gak? Iya. Oke, berarti ini ya, memang kalau konflik dengan orang lain gitu ya, ada orang lain yang berkomentar seperti itu ya.
ada orang lain yang berkomentar menjudgment kita seperti itu. Terus kemudian Kak Mita ngerasa saya kok merasa tidak baik-baik aja ya dengan judgment-nya orang seperti itu. Terus kemudian Kak Mita mungkin ambil jeda gitu ya, ambil waktu sendiri. Terus Kak Mita ngerasa kok rame ya kayak gitu, kayak ngerasa penuh. Ternyata ketika Kak Mita cek, ada banyak bagian dari dirinya Kak Mita yang pengen ngomong kayak gitu ya. Tadi ada sampai 3 orang gitu ya yang pengen ngomong gitu. Dan ternyata ketiga-tiganya juga ngejudgment kayak gitu. Ngejudgment sama seperti yang orang lain omongin ke Kak Mita seperti itu. Jadi terus kemudian dari sana Kak Mita belajar memahami kondisinya seperti itu ya. Oh iya, ternyata jadi ternyata aku itu makin kenapa awalnya gini. Jadi awalnya ada orang yang ngomongin hal yang ngebuat aku tidak baik-baik aja, ada orang yang ngejudgment aku. Terus aku kenapa-kenapa. Nah, aku makin kenapa-kenapa karena bagian-bagian diriku juga memvalidasi itu, menjudgment juga kayak gitu. Akhirnya makin kenapa-kenapa seperti itu ya Kak ya. Jadi kenapa-kenapanya double-double tuh kayak gitu ya. Dari sana akhirnya kita tahu tuh kalau dan kejadian itu mungkin berulang-ulang gitu ya Kak, sampai akhirnya Kak Mita memahami kalau oh iya ternyata emang aku tuh mempunyai bagian diri yang suka ngejudgement diriku sendiri kayak gitu enggak sih Kak? Iya benar, karena setiap orang lain ngomong aku nggak memberi batasan. Memvalidasi itu gitu iya, ya, aku membenarkan apa. jadi aku biarin orang itu masuk ke ranah aku, ke dalam batasan aku gitu loh. Jadi aku biarkan orang-orang itu memberi penilaian tentang diri aku sendiri. Yang sebenarnya yang paling tahu diri aku sendiri kan adalah aku, bukan orang lain itu. Dia kan cuma ngelihat dari luarnya aja. Dia bisa komen doang. Kamu beginilah, kamu begitulah. Yang paling tahu diri aku ya aku gitu. Iya, oke. Oke, terus ini ya Kak, di step berikutnya yang Kak Mita lakuin ketika sudah rame tuh ya, ada banyak bagian dirinya Kak Mita yang rame kayak gitu, Kak Mita pulang tuh ke pulaunya Kak Mita gitu ya Kak Mita ya, nenangin diri dulu seperti itu ya Kak ya. Jadi ambil jeda dulu gitu ya Kak ya. Setelah tadi Kak Mita paham, oh ternyata lagi rame semua, 3 bagian dirinya Kak Mita lagi rame semua dan ngejudgment Kak Mita seperti itu. Dan Kak Mita ngerasa ya itu ya ngerasa tidak baik-baik aja, akhirnya Kak Mita pulang dulu ke pulaunya Kak Mita, terus ambil jeda agar tenang dulu kayak gitu ya Kak Mita ya, gitu ya Kak ya. Jadi kira-kira stepnya itu pertama kita pulang dulu lah gitu, udah pulang aja dulu lah. Jadi kita keluar dikasih anggur sama orang, dikasih apel busuk sama orang, dikasih berbagai macam gitu loh, terus dikasih apalah, dilempar batu lah sama orang, atau namanya orang iseng ada aja gitu. Nah jadi kita banyak sekali yang saat kita pulang itu banyak bawaan kita, banyak tekanan yang kita bawa. Kita pulang dulu, kita taruh dulu, pilah-pilah dulu, apel busuknya dibuang, anggur-anggur yang manisnya dimakan, atau mungkin ada batu, kita harus apakan, misalnya kalau di kehidupan itu kata-kata orang itu kita pilah-pilah, ada yang bisa dijadikan motivasi, ada yang bisa dijadikan bahan untuk membangun sesuatu, ada juga yang memang nggak berguna sama sekali, itu ya kita buang aja, buang nggak guna gitu loh. Nah yang enak-enak tuh, yang manis-manis, yang bisa dimanfaatkan, ya udah kita ambil untuk membangun pulau yang ada di dalam diri kita, supaya pulau kita tuh indah, kita nyaman ada di sana, saat kita keluar kita ada tempat untuk pulang kayak gitu. Jadi senang deh hidup ini seperti itu. Iya. Mungkin maksudnya Kak Mita ngasih batasan kali ya Kak Mita ya. Iya, betul banget. Iya. Iya, jadi maksudnya
Kak Mita tuh ngasih batasan gitu ya. Jadi hal-hal dari luar dirinya kita gitu ya terkait orang lain. Misalnya hal-hal dari orang lain yang ngebuat kita tidak baik-baik aja, omongan negatif dari orang lain yang ngebuat kita tidak baik-baik aja, ya kita kasih batasan seperti itu. Jangan sampai karena kita tahu itu ngebuat kita tidak baik-baik aja, terus kita izinkan sampai beneran masuk ke dalam pulaunya kita kayak gitu. Boleh sih, tapi di depan aja kayak gitu. Jangan sampai masuk-masuk kayak gitu. Gitu kali Kak Mita ya. Jadi Iya, apa namanya tidak kita izinkan sampai masuk kayak gitu ya Kak Mita ya. iya benar. Agar kita bisa cukup baik-baik aja dengan kondisi itu kayak gitu. Iya, makanya saat kita masuk ke pulau manapun ya, misalnya kita terbang ke pulau manapun, pasti kita dicek kan, barang bawaan apa aja sih yang kita bawa, iya kan? Ada pengecekan di situ. Jadi di dalam pulau kita harus ada bagian untuk pengecekan itu, security. Jangan sampai hal-hal yang membahayakan pulau kita itu bisa masuk kayak gitu. Iya, iya. Oke, oke. Oke, oke, Kak. Mungkin terakhir deh, Kak, ya. Sebelum kita akhirin obrolan kita, ada pesan-pesan enggak, Kak, buat teman-teman yang ya mungkin mengalami hal yang seperti Kak Mita alami tentang judgement dari orang lain atau omongan-omongan negatif dari orang lain. Ada pesan-pesan enggak buat teman-teman? Untuk teman-teman, belajar untuk memberi batasan. Kita jaga pulau kita. Jangan biarkan orang itu menjajah, jangan biarkan orang itu membuang sampah ke pulau kita. Kita jaga kebersihan pulau kita, kejernihan air, kejernihan lautan yang ada di dalam pulau kita. Kita buat pulau kita menjadi pulau yang sangat indah, yang dimana nanti memperkaya dan memperbanyak sumber daya alam yang ada di dalam pulau, terutama pulau yang ada di dalam diri kita. Itu aja sih. Oke. Itu ya teman-teman, pesan dari Kak Mita bagi teman-teman yang sering kali dapat judgement dari orang lain, sering relasi-relasinya apa ya itu toksik gitu ya, ada di lingkungan yang toksik, belajar memberi batasan tuh. Seperti itu agar kita cukup baik-baik aja dengan lingkungan itu. Seperti itu. Gitu ya Kak Mita ya. Oke, makasih banyak Kak Mita ya sharingnya malam ini. Bagi teman-teman yang mungkin belum tahu ya, nah ya teman-teman juga bisa berkunjung nih ke YouTube-nya ini ya, Ruang Hati juga ada YouTube. Official Ruang Hati, nanti bisa berkunjung ke sana ya. Di sana ada banyak banget obrolan-obrolan Ruang Hati dengan teman-teman alumni, baik alumni di Ruang Hati maupun teman-teman yang memang di luar Ruang Hati. Nanti bisa cek-cek di sana ya. Jangan lupa follow juga ya Instagram Ruang Hati, juga bagi teman-teman yang mungkin ingin dapat info-info terkait Ruang Hati, ingin bergabung dengan Ruang Hati, ingin ikut kegiatan-kegiatan Ruang Hati, nanti bisa langsung ke nomor WhatsApp ya, langsung di bio Instagram Ruang Hati, nanti bisa langsung klik di sana untuk bergabung dengan komunitas Ruang Hati, seperti itu. Atau bisa langsung chat ke WhatsApp 081234640636. Oh ya, mungkin sedikit ya, BTW bagi yang belum tahu apa itu Ruang Hati. Jadi Ruang Hati itu adalah komunitas kekeluargaan yang bergerak di bidang mental health. Jadi komunitas Ruang Hati itu memang hadir buat teman-teman yang mungkin lagi sendirian, tidak ada support system, ngerasa sedang tidak baik-baik aja dengan kondisinya, sedang terluka, ingin cerita tapi tidak tahu ingin cerita ke siapa, seperti itu. Itu nanti bisa bergabung dengan komunitas Ruang Hati, seperti itu. Oke, sampai jumpa di agenda live Instagram berikutnya. Makasih banyak ya Kak Mita ya. Ya, sama-sama. Selamat malam semuanya. Selamat malam teman-teman. Selamat malam.